Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Pagi ini saya akan review sedikit tentang eh, signal SAW USD yang kemarin di share di VIP maupun di channel pria, dimana kita akan review kesalahan dan semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Karena setiap kesalahan kita review, mudah-mudahan entry-entry kita ke depan akan semakin berkualitas. Jadi kita belajar terus-menerus ya. Tidak ada yang namanya sudah khatam dalam BBMA ini, karena ini sangat menarik untuk selalu dipelajari. Baik, tapi sebelumnya kita bahas dulu salah satu yang sangat penting juga untuk meminimalisir risiko kita pada saat trading, yaitu terutama pada re-entry CSAK. Jadi kita harus kenal pasti dulu CSAK-nya itu valid atau tidak. Kemudian untuk kita tunggu re-entry-nya. Karena jika CSAK-nya saja tidak valid, kita hanya buang-buang waktu untuk menunggu re-entry. Di sini kita akan pelajari bagaimana cara memvalidkan CSAK. Ini di H4 terbentuk CSAK beberapa waktu yang lalu. Ini candle-nya, candle CSAK-nya. Untuk memastikannya ini valid atau tidak, maka di time frame bawahnya, ini kan di H4, di H1 dia harus terjadi momentum. Jika tidak terjadi momentum dan malah atau mungkin terjadi ekstrim, maka CSAK ini dinyatakan gagal. Kita cek di H1. Ini terjadi momentumnya. Berarti CSAK H4 itu valid karena di H1 terjadi momentum di UBB. Gitu. Berarti CSAK ini valid. Setelah kemunculan CSAK ini, maka pekerjaan kita selanjutnya yaitu menunggu entry di area MA high di sini. Ini signal yang ketiga semalam ya di VIP maupun di free channel. Berarti jika CSAK-nya valid, maka kemungkinan besar re-entry akan valid. Akan ada re-entry yang valid juga. Begitu. Kemudian yang semalam kesalahannya adalah saya, karena ini ada momentum, ekspektasi saya akan ada re-entry momentum di sini, dan ini adalah entry pertama pada signal kemarin yang saya share. Ternyata harga terus naik mengejar re-entry H4. Jadi re-entry momentum H1 gagal. Sebenarnya indikasi awalnya sudah ada, karena ini sudah CSA, ini juga candle CSA, dan satu lagi sebagai pembelajaran bagi kita, ini sebenarnya udah MHP H1 ini. Ini kita bisa ketahui setelah kita jernih berpikir, setelah semua posisi sudah clear, dan saya biasanya review posisi-posisi yang gagal. Di sini kita bisa lihat di area sini, ini kita hapus dulu. Di area sini yang kita kasih marking ini itu MHP. Karena apa? Karena di bawahnya di M15 ini ada ekstrim. Ini ekstrim, MA-nya keluar dari low BB. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk mengkonfirmasi MHP, yaitu terjadi ekstrim di time frame bawah. Jadi ada dua konfirmasi yang kita pelajari hari ini, yaitu konfirmasi untuk CSAK itu terbentuknya momentum di time frame bawahnya.
dan konfirmasi untuk MHP itu terbentuknya ekstrim di time frame bawahnya. Nah, ini adalah kaidah-kaidah dasar yang perlu kita pahami ya. Oke, selanjutnya. Kemudian di sini saya entry pertama dan ternyata gagal. Dan dia naik terus. Dia mengejar re-entry di time frame H4. Dia ekstrim di sini. Ini area H4. Ini. Dia ngejar re-entry ini. H4. Karena apa? Karena ini valid. Makanya dia ngejar re-entry. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Sesudah ekstrim ini ada CSAK juga. Kita validkan apakah dia ini valid atau tidak. Kita cek di M15 apakah ada momentum di sini. Ada momentum. Jika ada momentum, keseringannya re-entry karena H4-nya, H1-nya tadi CSAK-nya valid, itu sangat sering terjadi. Di sini kita bisa lihat seperti kasus sebelumnya, re-entry momentumnya M15 gagal juga karena CSA langsung. Karena apa? Karena H1 CSAK valid ditandai dengan momentum yang valid juga di M15, maka dia akan ngejar re-entry CSAK-nya yang ini. Dia kesini dan turun. Nah, jadi saya tidak mengulangi kesalahan kedua. Tadi malam memang signalnya tidak saya share lagi. Saya langsung menunggu entry di sini. Nah, target sedikit sampai MA low saja. Ini running profit sekitar 25 pips ya. Tapi saya tidak sempat close tadi malam. Harusnya ini sudah saya close karena Senin kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah gap lagi ke atas atau gimana. Nah, intinya dari kesalahan yang pertama tadi, pada sekitar jam berapa tadi malam ini, hampir sisi penutupan pasar, 4 jam sebelum pasar tutup, saya masih dapat entry satu lagi di sini dan langsung tanpa floating ya. Karena apa? Karena saya melihat di sini ada CSAK yang valid. Mungkin demikian teman-teman untuk ke depan supaya kita pemahaman kita makin bagus. Jadi yang pertama kita cek ketika ada CSAK adalah kevalidan CSAK itu sendiri. Jika valid kita tunggu re-entry-nya. Jadi lebih bagus kita tunggu, misalnya ada CSAK di H1 yang valid, kita tunggu saja re-entry CSAK di H1 tersebut. Karena jika kita entry di re-entry momentumnya M15, karena kan ini pasti terjadi momentum di M15. Re-entry momentum M15 sangat sering gagal karena apa? Karena harga akan ngejar re-entry CSAK-nya H1 ini. Dan itu yang terjadi kemarin karena ada CSAK valid di H4. Kemudian saya tunggu re-entry momentum di H1 dan ternyata dia naik ke H4. Tapi tidak selalu demikian. Dan setelah saya backtest tadi pagi, ternyata memang lebih sering terjadi seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua mengenai CSAK dan re-entry, dimana kita validkan dulu CSAK-nya, kemudian kita tunggu re-entry-nya. Re-entry di time frame tersebut untuk meminimalisir risiko. Nah, begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap kita tingkatkan keterampilan kita dalam membaca BBMA ini untuk hasil trading kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.